Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillah wa anna Allaha mukhzil kafirin wa adhan minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbar anna Allaha bari'un minal musyrikin wa rasuluhu fa in tubtum fa huwa khairul lakum wa in tawallaytum fa'lamu annakum ghayru mu'jizillah wa bashshiril ladhina kafaru bi'adhabin alim illa alladhina ahadtum minal musyrikin thumma lam yanqusukum shay'an wa lam yudahiru alaykum ahada fa'atimmu ilayhim ahdahum ila muddatihim inna Allaha yuhibbul muttaqin. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصاد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. Shadaqallahul azim. Yuk kita lihat ya. Ini 6 ayat dari surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah. Jadi kalau orang itu mengatakan At-Taubah atau surat Bara'ah. Bara'ah, Taubah artinya ya taubat. Tapi kalau Bara'ah artinya adalah pemutusan hubungan. Jadi orang putus hubungan gitu maksudnya. Bara'ah. Saya bara'atun minal Afril, saya berputus hubungan dengan Afril, nggak ada lagi hubungan apapun. Saya hubungan suami istri terputus, maka di situ berputus ya. Wa ma ubarri, kalimatnya ada begitu kadang-kadang. Bara'ah, kalimat yang menunjukkan bahwa sesuatu terpisah dengan sesuatu atau sesuatu yang lepas dari sesuatu. Kita lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Inilah pernyataan pemutusan hubungan minallah dari Allah wa rasulihi dan rasulnya, yakni dari Nabi Muhammad SAW, ilal ladzina ahadtum minal musyrikin, kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Ya, jadi ini berkaitan dengan perang Tabuk. Perang Tabuk itu terjadi di Bukit Tabuk. Jadi dulu dia pada tahun ke-8 dan ke-9 Hijrah, terutama pada tahun ke-8 masuk ke-9 Hijriah. Jadi setelah Rasulullah SAW ke Madinah, itu terjadi peperangan yang besar antara kaum muslimin dengan pasukan Romawi. Di pasukan Romawi ini pasukan yang sangat besar pada saat itu, yang dominasi, menguasai daripada dunia. Jadi Romawi ini kan terkenal tuh
misalnya dengan Kaisar Agustinusnya, kaisar-kaisar yang lainnya, misalnya kan banyak kaisar-kaisar Romawi yang hebat lah. Dalam sejarah itu tertulis sejarah dunia gitu kan. Nah, Romawi itu ingin menguasai dunia seluruhnya. Jadi setelah menguasai Eropa, dia ingin masuk ke Asia. Dan Saudi Arabia sekarang atau dulu Mekah wa Madinah, daerah Hijaz itu adalah salah satu daerah yang ditargetkan untuk dikuasai oleh Romawi. Ya, yang terkenal kan dulu ada Hercules. Hercules itu kan dari Romawi. Ya, Hercules itu salah satu yang sempat digadang-gadang diisukan sudah masuk Islam, sudah jadi Muslim, tapi kemudian karena khawatir orang-orang Romawi kemudian akan membunuhnya, dia tidak mengakui sebagai seorang Muslim dalam sejarah begitu mengatakan. Tapi makanya disebut ada mengatakan Raja Heraklius, Hercules, Heraklius yang sempat dia masuk Islam. Tapi ya itu tadi, kadang-kadang orang lebih kepentingan sesuatu yang menutupi sesuatu, jadinya jatuhnya munafik. Maka Allah dan Rasulullah berlepas diri dari orang-orang yang telah mengadakan perjanjian dengan mereka, yang orang musyrik. Siapa mereka? Yaitu orang musyrik dari kaum-kaum di Basrah, ada perjanjian damai. Jadi setelah Islam besar di Madinah, Islam itu kemudian menyebar ke beberapa wilayah di Hijaz, ada ke Basrah, Kufah. Ya, Basrah itu ya sekitar berkembang, kalau sekarang mungkin masuk ke Syria, ke Yordan gitu. Ya, ada ke Aman misalnya. Kalau ke kanannya ke Mesir, kalau ke sebelah kiri. Jadi posisinya cukup lumayan. Mesir, Asia, Mekah, Madinah kan begini. Jadi ini Saudi Arabia, nyebrangnya ke kalau menyeberang Laut Merah itu ke Palestina. Itu ke posisinya. Jadi Palestina agak lebih aja di sini, Mekah di sini. Dan seberangnya Madinah. Nah, belah sini Mesir kirinya. Kirinya Mesir. Mesir itu berbatasan dengan Palestina. Ya. Tapi Mesir itu adanya di Afrika. Jadi terputus oleh laut. Nah, gitu. Tapi kalau Palestina adanya masih di Asia, karena masih gabung. Gitu. Masih Asia, Palestina negaranya. Tapi kalau ke Mesir justru nyebrang ke Mesir jadi ke Afrika. Gitu. Jadi memang jalurnya jalur seperti itu. Antara Palestina, Mesir, dan juga Saudi Arabia itu mari satu lingkup. Tapi seperti kita, kalau kita Malaysia, Indonesia, kemudian Thailand gitu. Kalau Brunei kecil, kalau Brunei kan negara kecil, Singapura kecil, yang besar itu kan Indonesia, Malaysia. Itu. Nah, kesononya ke Thailand, ada juga ke Filipina. Kemudian negara ya, Vietnam, Kamboja kecil kalau Kamboja, karena Kamboja itu kan Burma dulu. Kamboja dengan itu tuh berselisih terus. Kamboja, Thailand, sama Myanmar. Myanmar itu dulu tuh berselisih, tapi kemudian pecah negara. Kalau kita mah ya seperti Indonesia dengan Timur Leste, dulu satu, tapi kemudian pecah. Jadi sering terjadi bunuh-bunuhan. Makanya sekarang kan Myanmar dikuasai oleh misalnya orang yang mengusir kaum muslimin, kan terjadi genosida di Myanmar. Ya, Rohingya, pengungsi Rohingya. Sejarahnya panjang lah, itu sejarah hasil. Nah, yang kita bicarakan Romawi cukup dominasi pada abad ke-9 Hijriah, 8 atau 9 Hijriah, tepatnya pada tahun 630-an. Jadi 2 tahun sebelum Rasulullah wafat. Jadi pada tahun 630 ya, atau tahun ke-8 Hijriah itu terjadi. Jadi Rasulullah itu mau mengutus utusan ke Busrah, yaitu kepada orang-orang yang saat itu memiliki kerjasama dengan Rasulullah untuk menyerang pasukan Romawi.
yang konon katanya Romawi ini ingin menyerang Ka'bah. Maka untuk mengikat kerjasama, tetapi di tengah jalan utusan Rasulullah ini dibunuh oleh orang munafik, oleh orang musyrik. Ada orang munafik, ada orang musyrik. Dibunuh oleh orang musyrik, orang kafir, yang orang Arab juga. Maka ketika itu kemudian Rasulullah bahkan Rasulullah nanti akan, ketika Rasulullah akan perang menyerang Romawi, itu Rasulullah dicegat oleh 12 orang munafik ingin dibunuh. Jadi orang yang pura-pura jadi Islam ingin membunuh Rasulullah, tetapi kemudian diselamatkan oleh Huzaifah. Ya, karena Huzaifah ini dibisikin oleh Rasulullah tentang nama-nama 12 orang munafik itu. Jadi ketika orang 12 munafik itu ingin mencegat Rasulullah, ada Huzaifah dibabat. Ya, itu yang terjadi dalam sejarah Islam. Kita masuk, ini sedikit flashback ya, biar rangkaiannya nyambung gitu. Jadi ini terjadi pada masa perang Tabuk, salah satu perang terbesar menghadapi Romawi khususnya, secara umum orang musyrik, pada tahun ke-8 Hijriah atau tepatnya kalau sekarang 630 Masehi. Ini adalah sebuah pernyataan dari Allah dan Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang musyrik yang telah mengikat perjanjian bersama. Apa? Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru jizillah. Annakum ghayru jizillah wa anna Allah mukhzil kafirin. Maka berjalanlah kaum musyrikin di bumi ini selama 40 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Jadi orang-orang musyrik yang mereka ini memang orang Arab juga, tapi masih menyekutukan Allah. Orang kafir musyrik ini, kata Allah, berjalanlah kamu, artinya kamu silakan di bumi, ya, di bumi selama 4 bulan. Kalau 4 bulan berarti jadinya ya 4 bulan. Ya, kemudian dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Kemudian wa adzanun minallahi wa rasuli ila an-nasi yaumal hajjil akbar, dan satu maklumat atau pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, annallaha bari'un minal musyrikin, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya melepas diri dari orang-orang musyrik. Ya, fa in tubtum fa huwa khairul lakum, jika kamu kaum musyrikin bertobat maka itu lebih baik bagimu. Wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah, maka jika kamu berpaling maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Wa basyiril ladzina kafaru bi adzabin alim, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang kafir dengan azab yang sangat pedih yang akan ditimpakan kepada mereka. Jadi ini peristiwa tentang Haji Wada, ya. Haji Akbar itu ya nanti Haji Wada. Haji Wada itu haji terakhir yang diikuti oleh Rasulullah. Makanya ketika Haji Wada itu ada wasiat Rasulullah. Ya, nah salah satunya yang diumumkan oleh Rasulullah pada saat Haji Akbar. Nah, jadi ulama memang berbeda pendapat tentang pengertian Haji Akbar. Ada yang mengatakan hari nahar, ada yang mengatakan hari Arafah. Yang dimaksud dengan Haji Akbar ini adalah haji yang terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Jadi ke-9 Hijriah ini terjadi Haji Akbar, di mana baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau sekarang juga sering terjadi Haji Akbar. Kemarin pada tahun 2022 atau 2021 ya terjadi Haji Akbar. Haji Akbar itu jadi haji seluruh dunia itu datang, sehingga Arab Saudi memberikan kota yang besar pada dunia untuk hadir di Masjidil Haram, Haji Akbar. Nah, ada yang terjadi tentang pengumuman Rasulullah ini terjadi pada waktu nahar. Nahar itu setelah haji selesai. Jadi ketika sudah selesai dari padang Arafah, mereka kembali kemudian ke tempat-tempatnya. Kan haji itu kan Arafah, ada yang jumroh menyelesaikan, ya, ada yang menyelesaikan lainnya. Maka di situ Rasulullah mengumumkan
Apa yang diumumkan? Rasulullah mengumumkan untuk berlepas diri. Jadi memutuskan hubungan perjanjian dengan orang kafir, orang musyrik. Ya. Maka kemudian kata Allah, kalau orang-orang musyrik itu mereka bertobat dari memerangi Islam, maka itu baik bagi mereka. Kenapa? Karena mereka aman, nyawanya aman, darahnya aman, hartanya aman. Di dunia mereka selamat, di akhirat mereka selamat. Tapi kalau mereka berpaling, kata Rasulullah, maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Artinya akan diperangi oleh mukmin, muslim akan memarahi mereka di dunia. Nanti di akhirat mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa alladziina ahadtu minal musyrikin, kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu. Tsumma lam yanqusukum syai'a. Kemudian mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktu. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Jadi tadi itu begitu tuh. Jadi ketika Rasulullah SAW mengutus utusan ke Basrah, di tengah jalan utusan itu dibunuh oleh orang musyrik. Nah, orang-orang musyrik itu dibantu oleh orang munafik berencana membunuh Rasulullah. Gitu. Maka akibat utusan Rasulullah itu dibunuh oleh kaum musyrik, maka Rasulullah menyatakan hubungan antara Madinah Mekah dan di Basrah itu masih banyak orang musyriknya, tapi ada kerjasama untuk menghadapi Romawi. Jadi orang Arab itu kadang-kadang walaupun bermusuhan, tapi menghadapi musuh yang besar nggak rela. Kadang orang musyrik sama orang Islam itu mengikat kerjasama. Udah, kita jangan berperang, kita fokus ngadapinnya dulu, gitu kalimatnya begitu. Padahal mereka sebelum ada pasukan Romawi bermusuhan. Ya, berperang, ingin menghancurkan kaum musyrikin itu, kaum muslimin. Tapi demi sejarah Arab, demi kemuliaan Jazirah Arab, maka mereka melakukan kerjasama, gitu mereka. Untuk menghadapi Romawi itu kan pasukan Barat. Maka kemudian ketika utusan Rasulullah datang mengirim surat ke Basrah, malah utusan itu dibunuh. Maka kemudian inilah Rasulullah, kalau lu bunuh utusan saya, maka kita hubungan putus diplomatisnya. Maka Rasulullah kemudian mengumumkan pada Masjidil Akbar bahwa kita tidak berhubungan lagi dengan orang-orang kafir di Basrah. Kita sudah tidak ada lagi hubungan dengan orang-orang kafir di sekitar Basrah atau sekitar Arab yang memusuhi kita. Itu kata Rasulullah. Maka kata Rasulullah, kecuali kita tetap menjalin hubungan dengan orang-orang musyrik tadi yang masih memegang perjanjian dengan kita, yang mereka itu tidak mengurangi isi perjanjian, yang mereka itu tidak membantu orang-orang kafir, yakni orang pasukan Romawi. Maka kita nggak boleh, ya, tidak boleh melanggar perjanjian atau membunuh mereka. Itu kata Rasulullah. Innallaha yuhibbul muttaqin, karena sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertakwa. Artinya orang yang memegang penuh dengan penuh setia terhadap perjanjian itu. Kalau kita mungkin nyata senjata, itu kalimat. Jadi ketika kaum musyrikin itu kan ingin membunuh Rasulullah, ingin menghancurkan kaum muslimin, gitu kan. Maka kemudian pasukan Romawi ternyata dari barat menyerang ke Arab. Tuh. Maka kemudian Rasulullah dengan kaum musyrikin ini melakukan kerjasama diplomatis, gencatan senjata. Kan sering terjadi tuh. Misalnya Irak sama Iran berperang, atau misalnya pasukan di Suriah dengan antara pasukan Suriah dengan tentara Suriah, tentara pemerintah dengan pemberontak kan ribut tuh, berperang. Tapi ketika terjadi konflik antara Palestina dengan Israel, ini pasukan jadi damai. Itu kalimatnya. Tetapi perbedaannya apa? Antara tentara pemerintah dengan pasukan pemberontak kan sesama muslim kali itu kan. Tetapi yang saling berperang. Nah, kali ini muslim, kaum orang Islam dengan orang kafir, tetapi masih orang Arab gitu. Nah, ketika datang pasukan Romawi ingin menjajah daerah Arab, maka antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin ini mengikat kerjasama.
Tidak berperang di antara kita dulu, kita hadapi dulu kaum pasukan Romawi, itu kata Allah. Tetapi ternyata ketika perjanjian itu sudah diadakan, disepakati, malah terjadi pengkhianatan. Ya, di mana utusan Rasulullah dibunuh. Disinilah Rasulullah marah. Ya, maka kemudian Rasulullah berniat untuk menyerang daripada kaum musyrikin tadi. Tetapi kemudian di tengah jalan Rasulullah dihanati oleh 12 orang munafik. Ada 12 orang munafik yang benci terhadap Rasulullah dan kaum muslimin, ingin membunuh beliau. Tetapi kemudian Allah, malaikat Jibril memberikan kabar tentang itu, dan kabar itu disampaikan Rasulullah kepada Huzaifah, salah satu sahabat Rasulullah. Bahkan Rasulullah menyebut nama-namanya, "Hei Huzaifah, hati-hati terhadap si fulan. Ini orang di tengah jalan akan menghadang kita, akan membunuh saya." Maka kemudian Huzaifah menghadapi 12 orang itu, kocar-kacirlah mereka sehingga Rasulullah selamat. Makanya kemudian Rasulullah Huzaifah itu disebut sebagai orang yang memegang rahasia, karena diberikan oleh Rasulullah nama-nama tentang orang munafik tadi. Karena Rasulullah tidak menyebarkan secara umum si fulan munafik nih, enggak, tetapi secara rahasia. Jadi kalau kita Huzaifah itu intel Rasulullah. Nah, Rasulullah menyebutkan nama-nama itu. Jadi yang 12 orang itu Islam itu munafik, tapi itu Muslim. Agamanya Islam tapi munafik. Tetapi dia pro terhadap kaum kafir. Kan banyak yang kita pengkhianat gitu kan. Ya kan? Agamanya Islam tapi mengkhianati. Kan sejarah yang mencatat dalam sejarah Islam juga begitu. Sejarah Indonesia juga begitu kan. Orang Indonesia tapi dia antek Belanda. Nah gitu. Orang Islam tapi antek kafir. Kan banyak begitu. Nah itu yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Kemudian dilanjutkan, fa idan salahal ashhurul hurum faqatul musyrikin ais wajadtumuhum. Jadi apabila telah habis bulan-bulan haram, jadi di dalam Islam itu, di zaman Islam ada 4 bulan haram. Di antaranya di antaranya adalah Muharram bulan 1. Kemudian di antaranya adalah bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, sama bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu disebutnya bulan haram. Ini bulan-bulan yang tidak boleh berperang. 4 bulan haram itu yang tidak boleh dilakukan peperangan. Maka kemudian kata Allah, apabila telah selesai hari bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrikin di mana saja kamu temui, tangkaplah mereka dan terbunuhlah. Kemudian dan awasilah di tempat-tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi orang-orang musyrik ini kan dengan adanya bulan haram. Jadi di Arab itu walaupun bagaimana mereka berperang, mereka tetap menghormati aturan-aturan yang sudah ada dari zaman dulu. Nggak kayak sekarang kan nggak ada aturan perangnya. Kalau di Arab itu ketika masuk bulan haram, maka mereka berhenti berperang. Mau sebenci apapun, tetap mereka menghormati. Karena pada dasarnya kan Arab itu satu rangkaian turunan, gitu kan. Jadi masih punya tradisi yang menjunjung tinggi. Di bulan Muharram mereka stop, di bulan Zulhijjah stop, Zulqa'dah stop, di bulan Rajab mereka stop, tidak berperang. Nanti setelah itu baru berperang lagi. Jadi ada jeda. Kalau bulan Ramadan itu bukan bulan haram, maka masih berperang bulan Ramadan. Termasuk perang Badar kan terjadi pada bulan Ramadan kan? pada 17 Ramadan. Karena dalam tradisi Arab, Ramadan bukan termasuk bulan haram, tetapi bulan-bulan Muharram, bulan Rajab, Zulqa'dah, itu adalah bulan haram. Maka ketika sudah selesai bulan haram, kata Rasulullah,
Maka kemudian perangilah orang-orang musyrik itu dimanapun kalian temui. Kemudian tawanlah mereka, kalimatnya begitu. Tawanlah mereka, kepunglah, tangkaplah, kepunglah mereka. Kemudian intailah mereka di tempat-tempat, diawasi mereka dalam tempat-tempat. Jadi ini yang harus dilakukan oleh kaum muslim. Jadi kalau menghadapi musuh begitu, kejar dimanapun mereka berada. Ini perintah. Jadi kata Rasulullah, ketika kata Allah, ini kata Allah, hai kaum muslimin, ketika sudah selesai bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik itu dimanapun kalian temui, dimanapun kalian dapat. Kepunglah mereka, tawanlah mereka, dan awasilah mereka di tempat-tempat pengintaian. Kemudian, tetapi jika mereka taubat, artinya mereka taubat, mereka menyerah, gitu kan, dan mereka kemudian masuk Islam, maka jika mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, fakhallu sabilah, maka kata Rasulullah, berilah kebebasan kepada mereka. Kata Allah, innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nih, jadi dalam Islam itu kalau ada orang yang menyerah, itu nggak boleh dibunuh, hanya ditawan boleh. Nanti setelah ditawan ditanya, kamu mau masuk Islam atau tetap dalam keyakinan kamu? Saya tetap dalam keyakinan kamu. Ya sudah, kamu jadikan tawanan, tapi tetap diperlakukan dengan baik, diberi makan, kalau sakit diberikan obat. Tapi kalau mereka malah kemudian masuk muslim, jadi seorang muslim, maka dia diperlakukan lebih bagus lagi. Itu kalimatnya. Nah, kata Allah begitu. Jadi fakhallu sabilahum, maka mereka berilah kebebasan kepada mereka. Jadi kalau mereka masuk Islam, mereka bertobat, kemudian mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, maka bebaskan mereka. Jadi jangan ditawan lagi, jangan diintai lagi, jangan kemudian dianggap musuh lagi. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang terakhir ayat ke-6. Wa in ahadu minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah summa ablighu ma'mana. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Jadi kaum musyrikin ini, kalau ada di antara mereka yang minta perlindungan kepada kaum muslimin, maka lindungi, berikan perlindungan agar mereka mendengarkan firman Allah. Karena gini, orang itu kan terbagi tiga. Saya jelaskan kemarin, ada orang muslim, ada orang kafir, ada orang munafik. Orang kafir adalah manusia yang ingkar, tidak mau masuk Islam, ya kan begitu. Orang munafik adalah orang Islam yang fasik, yang dosa, orang yang maksiat, orang yang tidak mau melaksanakan syariat Islam. Begitu kalimat itu. Agamanya sih Islam, tapi dia tidak mau mematuhi aturan dalam Islam. KTP-nya sih Muslim, tapi dia benci terhadap orang Islam. Gitu kalimatnya begitu. Jadi orang munafik itu adalah orang yang tidak mukmin, bukan orang yang beriman, tapi agamanya Islam. Kan banyak di antara kita begitu. Orang KTP-nya agamanya Islam, tapi nggak sholat, tapi nggak puasa, tapi nggak mau diatur oleh Islam. Orangnya Islam, tapi kok mabok. Orang Islam kok judi, gitu kalimatnya. Nah itu orang munafik namanya disebut. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah, nah di antara orang kafir ini, salah satu yang buat kafir dia musyrik. Artinya dia menyembah, beribadah bukan kepada Allah atau menyekutukan Allah, menduakan Allah. Dia percaya sama Allah, tapi percaya sama batu, namanya musyrik. Dia percaya ada Allah, tapi dia percaya kepada benda-benda keris, pusaka, itu musyrik. Dia menyembah Allah, tapi dia juga melakukan ritual terhadap patung-patung. Nah itu namanya musyrik.
Kalimatnya begitu. Iya. Dia sebenarnya penyembahnya Allah, tapi dia melakukan ritual-ritual. Misalnya ritual terhadap nenek moyang, ritual terhadap gunung. Nah, itu namanya musyrik. Nah, di antara apabila ada orang musyrik yang meminta perlindungan, karena kan ada orang, ingat kan, orang kafir itu kan ada kafir yang misalnya Romawi tadi. Pasukan Romawi ini ingin masuk ke Arab, ke Jazirah Arab, maka ingin menguasai Arab. Nah, orang-orang yang belum masuk Islam ini, akhirnya mereka minta perlindungan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin pada situ sudah banyak, sudah kuat. Maka kata Allah, apabila ada orang musyrik yang minta perlindungan kepada wahai kaum muslimin, wahai Rasulullah Muhammad SAW, maka berikanlah perlindungan kepada mereka, agar mereka bisa mendengarkan firman Allah, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan Rasulullah. Ya, itu kata dia. Dan antarkanlah mereka ke tempat yang aman. Demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Jadi ingat, kaum musyrikin itu kadang-kadang kan ada yang bodoh, tidak masuk ajaran Islam. Kayak misalnya orang Baduy, misalnya orang Baduy yang masih kafir. Mereka kan tidak tersentuh dakwah Islam. Jadi apalagi di Saudi, Jazirah Arab itu dulu sangat luas. Ada kaum Baduy, kaum asli Arab itu, yang mereka itu belum tersentuh dakwah Islam, tetapi mereka orang Arab gitu. Maka kemudian ketika orang-orang Baduy yang masih musyrik datang kepada untuk meminta perlindungan, maka lindungilah wahai Rasulullah, wahai Muhammad SAW, wahai kaum muslimin, dan berikanlah mereka tempat yang aman. Itu maksudnya. Jadi kalau ada orang yang minta perlindungan datang ke kita, memohon, ya Allah, ya bulan lindungi saya misalnya dari kejahatan itu, padahal dia bukan orang Islam, berikan perlindungan. Misalnya berikan keamanan untuk mereka, jamu mereka, berikan tempat tinggal, agar mereka masuk hidayah Allah dan masuk Islam. Jadi kesimpulannya, yang pertama, Rasulullah dan kaum muslimin berlepas diri dari orang-orang musyrik yang mengkhianati perjanjian. Jadi kalimatnya gini, kalau ada orang yang mengkhianati perjanjian, maka udah, kita berlepas diri, tidak ada perlindungan, halal darahnya, halal hartanya, gitu kalimatnya. Maka kalimat dalam kalimat ini lebih kejam lagi. Perangi mereka, kepung mereka, tawan mereka, awasi, intai mereka, kan begitu kalimatnya. Intai orang-orang kafir yang ingin memerangi kita. Lalu yang kedua kesimpulannya adalah bahwa kita harus dalam kehidupan ini toleransi. Ingat, kita harus tasamuh dalam bahasa Arab itu. Jangan kita terlalu merasa diri paling benar. Apabila ada saudara kita yang berbeda pemahaman atau bahkan beda agama, hormati mereka. Jangan mengatakan halal darahnya, jangan mengatakan mereka togut, nggak boleh, ya. Karena Rasulullah pun sama, Allah pun memerintahkan itu. Kita harus menghormati perbedaan dalam satu agama saja kan banyak tuh, ya kan? Kayak tuh misalnya beda dengan pada gayanya, ya kan? Ada misalnya di sini ada yang jamaah salafi, ada yang ahli sunnah wal jamaah, Nahdlatul Ulama, ada yang Muhammadiyah, ada yang misalnya Ikhwan, ada yang Akhwat, itu ada yang biasa-biasa saja. Hormati perbedaannya, biarkan mereka dengan caranya, tetapi mereka masih muslim. Dalam satu Islam saja berbeda dan kita harus saling menghormati. Begitupun orang yang berbeda agama dengan kita. Di kita kan ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, dan lain sebagainya. Hormati mereka selama mereka tidak mengotak-atik kamar kita. Jadi kayak gini, mereka punya rumah, kita punya rumah. Biarkan mereka dengan rumah mereka. Rumahnya mau dibikin apa terserah. Kita jangan ikut campur. Begitupun mereka nggak boleh ikut campur dengan rumah kita. Rumah kita mau porsinya di bujuk, rumah kita mau porsinya di kamar mandi, itu hak kita. Jadi nggak boleh orang masuk ke rumah orang dan mengatur-ngatur hidup orang. Kalau orang sudah masuk ke dalam rumah orang hormati. Begitu kalimatnya. Begitupun orang lain harus menghormati kita.
Ada pertanyaan Pak Dara? Apa? Nah, di bulan-bulan haramnya itu kan apa namanya nggak boleh perang, kan diharamkan. Tapi bagaimana kalau orang kafir menyerang kita, tetap kita bertahan? Nah itu ada ayat yang surat Al-Baqarah. Jadi apabila dalam bulan haram itu orang kafir menyerang, maka lawan. Tapi tidak boleh berjihad, tetap harus menghormati bulan haram itu. Tidak agresif. Tidak agresif itu artinya kita menyerang duluan, tidak. Tetapi kalau kita diserang, maka kita harus melawan, bukan diam. Maksudnya di sini adalah kaum muslimin itu khususnya orang Arab. Arab secara umum itu punya 4 bulan yang haram, yang itu dihormati oleh seluruh orang Arab. Nah, kaum muslimin pun menghormati itu. Apabila jatuh tiba waktu bulan haram, maka berhenti berperang, berhenti menyerang. Karena kan perang itu bukan hanya diserang, tapi menyerang. Maka berhentilah kaum muslimin melakukan penyerangan dan lain sebagainya. Kalimatnya di sini kan waqtuluhum, artinya perangi mereka. Wahsuruhum, wahuduhum, tawan mereka, kepung mereka. Wahsuruhum, tangkap mereka atau tawan mereka. Waqudulahum, kemudian intailah, awasilah mereka, kan begitu kalimatnya. Waqudulahum kulla marsad, kalimatnya begitu. Awasilah mereka di tempat-tempat pengintaian. Tapi masuk bulan haram nggak boleh menyerang, maka stop, itu kalimatnya. Tetapi apabila orang musyrik atau siapapun yang menyerang kita, maka wajib kita melawannya. Itu bukan artinya kita diserang diam aja, mati konyol ya. Tapi yang tidak boleh gitu, kita melakukan penyerangan. Pada bulan haram itu kita stop menyerang, itu kalimatnya. Sebatas ini menahan ya, mempertahankan diri, tapi tidak boleh agresi masih menyerang. Misalnya gitu. Kalau dalam bulan-bulan yang lain serang, jangan diam. Jadi Islam itu ketika terjadi perang jangan diam, sebagaimana kaum muslimin di Palestina, ya kan? Mereka melakukan penyerangan terhadap kamp-kamp Israel yang mempunyai ilegal, bahkan menyerang kepada tempat-tempat yang memang Israel itu sendiri, kayak ke Tel Aviv, kan melakukan rudal. Nah itu yang disebut dengan waktu dulu, haitsu wajadtumuhum, perangilah mereka di mana kamu temui mereka. Itu dilakukan oleh tentara Hamas, khususnya umumnya adalah tentara Palestina. Itu kalimatnya. Jadi bukan artinya kita diserang, baik di maju dan nggak boleh perang, nggak boleh. Bukan begitu maknanya. Tapi yang dimaksud dengan bahwa ketika masuk bulan haram artinya berhenti melakukan peperangan adalah di mana mereka pun sama-sama seperti menghormati bulan haram. Tetapi kalau mereka menyerang, maka pertahankan. Tetapi dalam tradisi Arab itu enggak. Arab itu sangat memegang teguh terhadap aturan norma-norma yang ditetapkan dahulu dari zaman yang dahulu. Itu kadang-kadang di daerah Arab itu begitu menghormati. Ketika bulan haram mereka berhenti. Jadi mereka penghormatan terhadap tradisi sangat tinggi. Sekeras apapun perang yang mereka lakukan, sebesar apapun, sehebat apapun, ketika masuk bulan haram berhenti. Orang Arab itu. Orang kafir juga berhenti. Asalkan orang Arab ya kafirnya kan. Orang kafir itu kan nggak mesti orang Arab kan. Jadi saya bilang orang Arab secara umum itu menghormati bulan haram. Sehebat apapun perang yang mereka lakukan pada bulan-bulan selain bulan haram, ketika jatuh atau tiba bulan haram stop. Gitu. Tapi dalam kenyataan memang ada yang mengkhianati. Mereka melakukan penyerangan pada masa bulan haram. Maka kata Allah, apabila mereka melakukan penyerangan, maka perangilah mereka. Tetapi dalam hadis dikatakan tidak boleh berlebihan. Artinya melakukan penyerangan balik kepada kamp-kamp mereka. Tapi sifatnya defensif saja. Ya, jangan kalau mereka nyerang masa diam, lawan. Gitu. Tapi kita nggak boleh nyerang dulu sampai habis masa bulan haram. Gitu. Tahan dulu serangan tahan sampai selesai bulan haram. Kayak orang makan bulan puasa, tahan dulu, jangan makan siang. Ini haram bagi kita nih makan siang, karena kita lagi puasa. Kecuali kan darurat kan. Ketika berpuasa boleh nggak kita makan? Boleh dengan catatan sakit, dengan catatan dalam perjalanan.
Iya, ada dua kan, dengan catatan ketika adalah usia sudah uzur. Ya, ada tiga hal yang boleh sakit, usia sudah uzur, sudah pikun, sudah tua, atau dalam perjalanan, maka boleh berbuka, kan begitu kalimat. Sama berperang, bulan haram tiba, maka tidak boleh berperang, tetapi ketika musuh menyerah maka boleh berperang. Jelas ya? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim.